warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Rabb semesta alam. Anak-anakku kelas 7 sampai negeri 21 Surakarta. Kembali lagi berjumpa dengan Pak J, guru mapel pendidikan agama Islam yang ngambil kelas 7. Kita akan melanjutkan pelajaran di minggu ini setelah kemarin minggu kedua dan ketiga kita membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam materi pelajaran agama Islam lebih difokuskan dalam materi akidah. Dan kemudian untuk kali ini kita akan masuk ke bab 2, nanti sesuai dengan materi yang Pak J sampaikan kepada kalian lewat link nanti untuk dipelajari, yaitu tentang akhlak. Jadi kalian mempelajari tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Untuk bab 2 ini nanti akan Pak J sampaikan dalam 2 pertemuan. Jadi nanti pembagiannya untuk minggu ini saya sampaikan tentang apa itu jujur dan apa itu amanah. Kemudian minggu kelima nanti, minggu depan akan saya sampaikan tentang istiqomah dan bagaimana cara menerapkan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah itu dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, pada intinya Islam itu adalah agama yang sempurna, rahmatan lil alamin. Dan dalam Islam pembahasan tentang akhlak itu sangat luas sekali, dan intinya akhlak itu adalah satu hal yang muncul secara spontan dari diri seseorang. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada unsur kesengajaan dan paksaan dari siapapun. Akhlak itu hal yang muncul secara spontan. Contoh misal ketika kalian tersandung, kan ada orang yang tersandung, apa yang keluar dari mulutnya malah hal yang buruk, atau mungkin kata-kata yang jorok, kata-kata yang kasar, itulah akhlak. Kalau yang muncul itu kata-kata yang kasar, ya berarti akhlaknya itu akhlak yang buruk atau akhlakul madmumah. Tapi kalau yang keluar itu kata yang baik, istighfar, atau mungkin innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu berarti akhlaknya ya itu akhlaknya baik. Jadi muncul secara spontanitas, itulah akhlak. Jadi untuk bab 2 ini nanti kita belajar tentang akhlak, yaitu tentang kejujuran dan amanah, yang itu harus benar-benar dipegang betul oleh seorang muslim atau orang yang beragama Islam. Karena seseorang itu dilihat dari apa yang nampak dari perilakunya, kesehariannya, bagaimana dia bergaul, bagaimana dia bermasyarakat, bagaimana dia berkecimpung, bergaul dengan temannya, itulah yang akan dilihat. Maka jangan sampai ngakunya orang Islam, ngakunya muslim, tapi perilakunya, akhlaknya, hal-hal yang ditunjukkan dalam kesehariannya itu sangat buruk. Jangan sampai seperti itu. Maka jadilah muslim yang sebenar-benarnya. Muslim yang sebenar-benarnya itu ya muslim yang taat kepada perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, dan juga menerapkan etika-etika yang baik. Kalau dalam istilah bahasa Indonesia, kalau dalam hal agama, akhlak itu tadi, terapkanlah akhlak yang baik. Tunjukkan bahwa kamu itu pribadi muslim yang baik. Jangan sampai sebaliknya, kelihatannya jilbaban tapi moralnya buruk, kemana-mana gandengan tangan dengan lawan jenis, itu tidak menunjukkan seorang muslim yang bagus. Maka akhlak ini perlu dijaga. Kemudian anak-anak, tentang apa itu jujur, apa itu amanah, nanti lebih lanjut kalian baca di materi PDF yang sudah saya sampaikan. Untuk jujur itu adalah kesesuaian antara sikap, perkataan, dan perbuatan yang sebenarnya. Jadi apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat itu sama, tidak ada perbedaannya. Apa yang ada dalam hatinya, kemudian yang diucapkannya dan yang diperbuatnya itu sama. Dan jujur ini adalah satu hal yang sangat sulit. Kelihatannya mudah jujur gitu, tapi penerapannya sangat sulit. Tapi kalau jujur ini bisa diterapkan, sampai kapanpun akan dipercaya orang. Jadi salah satu hikmah atau manfaat jujur adalah akan dipercaya orang lain dan mendapatkan banyak teman. Pasti itu. Dengan kejujuran akan membawa kesuksesan nanti di dunia maupun di akhirat. Diterapkan saja nanti kalau kamu jujur dalam menempuh pendidikan di sekolahan,
jujur mengerjakan tugas, jujur mengerjakan ulangan, jujur mengerjakan tes. Akhirnya pinter dengan sendirinya, tidak pinter karena japlak, tidak pinter karena nirun, maka nanti kamu akan cerdas. Orang yang cerdas pasti nanti akan sukses. Tes mungkin masuk perguruan tinggi negeri, atau mungkin tes masuk seleksi penerimaan pegawai, atau seleksi apapun itu, pasti dia akan menang karena dia berbekal jujur itu tadi. Maka jujur itu sangat penting sekali. Seberat apapun, ketika kita jujur pasti akan selamat. Jadi tidak berlaku istilah wong Jawa jujur ajur, itu nggak ada rumusnya. Jujur itu pasti mujur kan gitu. Nggak mungkin nek jujur itu ajur, nggak. Jujur pasti mujur sampai kapanpun, dunia dan akhirat. Ini maka harus anak-anak pegang. Jujur sampai kapanpun dan dimanapun. Jangan sekali-kali bohong. Sekali berbohong nanti akan menjadi kebiasaan. Nah ini nanti menjadi akhlakan gitu. Kalau sudah berani berbohong, mau berbohong, berarti akhlaknya sudah buruk. Dan itu akan seterusnya berjalan seperti itu. Tuh. Maka jangan sampai dibudayakan bohong. Harus jujur apapun keadaannya. Kalau sampai jujur ini diterapkan, maka sangat luar biasa nantinya. Kemudian yang kedua, amanah. Amanah itu terpercaya atau dapat dipercaya. Itu hampir mirip dengan jujur tadi. Seseorang yang jujur pasti amanah. Seorang yang amanah pasti jujur, itu sudah tidak mungkin bisa dipisahkan. Karena orang yang jujur diberikan kepercayaan, pasti dia laksanakan dengan sebaik mungkin. Tapi orang yang tidak jujur tidak mungkin bisa dipercaya. Jadi amanah itu ada 3 macam. Amanah terhadap Allah, amanah terhadap sesama manusia, dan amanah terhadap diri sendiri. 3 hal ini harus dilaksanakan. Kita dapat dipercaya oleh Allah, kita dapat dipercaya oleh diri kita sendiri, dan kita dapat dipercaya oleh sesama manusia yang lainnya. Itu 2 hal ini dulu. Nanti untuk pertemuan yang datang akan saya lanjutkan tentang istiqomah dan bagaimana nanti menerapkan jujur, amanah, dan istiqomah ini dalam kehidupan sehari-hari, agar betul-betul kalian itu menjadi muslim itu ya muslim yang baik. Jangan sampai identitasnya Islam tapi perbuatannya tidak menunjukkan orang Islam. Jangan sampai Islam tercoreng oleh perbuatan-perbuatan kalian yang buruk. Pada akhirnya Islam dilabeli, oh Islam itu suka berbohong, oh Islam itu suka mencuri, oh Islam itu suka menipu. Jangan sampai seperti itu. Maka mari kita benar-benar berislam itu secara kafah atau utuh, agar betul-betul kita beruntung, selamat fitini wa dunya wal akhirah. Mungkin cukup itu yang Bapak sampaikan. Pesan saya tetap semangat belajar, jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, patuhi segala yang ditetapkan oleh pemerintah. Jangan sampai berkeluyuran di luar, ke mall, ke pasar, ke tempat wisata. Tetap di rumah belajar dan tetap semangat. Nasrul minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.